Bro, ada nggak ke tanggapan masyarakat? Soalnya di sosmed kan kayak urip terus mereka kok mereka biawai Loncat. turun gitu. Jangan kalau malam mereka dia mandi gitu kan. Nah. Pengunjung gimana? Ini ada cerita lucu ini Mas. Jadi kemarin itu ada pengunjung 2 mobil itu mak tapi mak sepuh gitu ya. Mbah. Bahkan ada yang umurnya lebih dari 60 kayaknya itu karena jalannya sudah dituntun gitu ya. Terus tanya sama saya, Mas, gimana Mbah? Itu saya lihat di TV caranya menyawake lompat terus naik lagi. Ini gue pripun gitu. Saya ketawa. Itu ya Bang. Wah, ini nganu Mbah. Ini dereng ngelih soalnya nyawake mengendalu gitu. Nah, ini memang ada sisi baiknya juga kelakuan netizen yang suka ngedit video itu kan jadi nambah viral. Jadi ada beberapa mbah-mbah yang penasaran dengan patung yang bisa bergerak gitu kan. Ya, jadi ya lumayan lah bisa untuk lucu-lucuan juga seperti itu. Lintas topik menyingkap isu mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik serta pembaca website lintastopik.com. Tugu biawak belum lagi usai, masih terus viral. Kalau kita datang ke lokasi tidak pandang jam, bisa pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai jam 3 pagi pun masih banyak orang yang datang. Ini menjadi sebuah fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Mas Rejo Arianto sebagai seniman pembuatnya. Dan minggu kemarin kita juga langsung on the spot ya ketika Mas Ari ini melakukan aksi melukis patung biawak itu di atas kanvas yang selesai lumayan cepat kayaknya sekitar 4 jam itu kan, dan hasilnya juga persis banget kayak itu kan. Hari ini kita masih berbicara tentang Tugu Biawak, namun dalam perspektif yang berbeda. Kita kedatangan 2 tamu dari anak-anak muda Desa Krasak, teman-teman Karang Taruna Pemuda Menyawak yang nanti akan kita kulik. Kemarin Mas Ari sudah berbicara dalam perspektif teknis, terus filosofinya. Nah, sekarang karena hal-hal pengamanan, hal-hal teknis keseharian sehingga pengunjung itu nyaman di lokasi, itu juga tidak lepas dari kiprah teman-teman di Karang Taruna Krasak ya, pemuda menyawak gitu kan. Assalamualaikum Mas Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Mas Hairul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Mas Muslim ini adalah sekretaris Karang Taruna Pemuda Menyawak di Desa Krasak, Selamerto. Sementara Mas Hairul ini bidang keagamaan ya. Wah, ini nanti tetap closing suruh ndonga iki. Saya jadi ingat ketika ada logo Aditya Karya Mahta Yuda ya kan. Iya. Itu saya pernah menjadi bagian dari ekosistem kalian itu kan. Tapi semangat lah. Semangat selalu. Salam AKMJ. Yeah. Mas Muslim. Oke. Bagaimana perkembangan hari ini? Masih ramai? Alhamdulillah untuk pengunjung masih ramai dan semakin ramai ketika sore ini Mas. Peak season itu di waktu-waktu apa? Untuk pengunjung itu mulai berdatangan ramai itu kisaran jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kisaran berapa orang yang kalau waktunya liburan itu bisa saya katakan ribuan itu Mas. Kayak kemarin minggu itu ya? Seperti kemarin minggu itu mungkin itu berkisaran lebih dari 2.000 itu Mas. Sehari? Gitu ya. Sehari ya. Siang sampai sore? Siang sampai malam. Malam ya? Malam itu jam berapa kira-kira? Semalam itu jam 11 itu masih ramai. Jam 11? Ya. Lokal atau bahkan dari pengunjung luar kota? Kalau semalam itu banyak yang dari luar kota. Contoh seperti ada yang dari Majenang, ada dari Ciamis, bahkan ada pengunjung satu keluarga itu dari Palembang. Dari Palembang satu keluarga itu memang khusus untuk pengen berfoto sama Tugu Menyawak itu atau biawak. Bukan sekedar lewat terus ya. Memang ke situ ya. Sempat kami tanya, ini Mbak dari mana? Dari Palembang Mas. Wah, jauh sekali dari Palembang, dari Sumatera gitu kan. Terus saya tanya, ini bersama siapa Mbak? Bersama keluarga gitu. Wah, ini memang untuk berkunjung ke Tugu Menyawak atau mau berkunjung kemana? Memang Mas ini penasaran dengan viralnya itu Tugu Biawak atau Menyawak ini di wilayah Sumatera itu, terus beliau berkunjung ke Wonosobo khususnya ke berapa orang Mas Muslim?
Ada 6 orang semalam. Satu keluarga itu 6 Satu orang keluarga, memang 6 sengaja orang. datang ke Memang situ ya? sengaja datang ke Kerasak. Oh, gila ya. Iya. Sampai segitunya luas luar biasa animo dari masyarakat. Luar Gitu biasa. ya. Kami juga tidak mengira bakal viral seperti ini gitu kan. Kemarin itu kan ada dari tim kita sempat ngomong dengan salah satu pengunjung. Iya. Enggak di sana, enggak di mana? Enggak di lokasinya. Iya. Kita kayak ngomong-ngomong dari mana gitu kan. Dia dari Sulawesi. Wah, luar biasa. Sulawesi kan? Iya. Terus enggak ke ini Pak, enggak ke Tugu Biawak. Barusan saya pulang dari sana. Gitu kan. Artinya sekarang gini, orang datang ke Wonosobo ketika tidak melihat Tugu Biawak itu kayak kurang ada gitu yang ya. ketinggalan gitu kan. Iya. Gitu. Mas Hairul Ya, jaga berapa jam? kalau saya itu kan masih ada kegiatan lain berupa bekerja. Saya itu kan shiftnya pakai shift kalau kerjanya. Jadi kalau saya shift pagi, siang pulang langsung jaga. Nah, itu kan nanti Iya. nanti kita bahas kalau pengunjung terus 2000. Iya. Sekitar itu ya Mas. Iya. 2000 padahal lokasi patungnya itu kan di segitiga Overboard. jalan. Iya. Iya, itu kan artinya kan jalur cepat itu. Betul sekali. Faktor pengamanannya seperti apa? Kemarin meskipun kita udah sampai lokasi sana ya, dan sempat macet panjang Iya. karena memang bludaknya pengunjung. Faktor keamanan bagi pengunjung seperti apa? Paling monggo Mas belum. Gue Mas mau lagi. Saya nambahin aja nggak apa-apa. Jadi kami di Karang Taruna Pemuda Menyawak itu masih memikirkan atau membuat sebuah konsep untuk pengamanan, terutamanya kita sedang mencari kantong-kantong parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, terutama kan seperti itu. Jadi untuk sistem pengamanan kami itu membuat jadwal shift dengan teman-teman Karang Taruna yang ada untuk mengatur lalu lintas agar pengunjung ini bisa jadi aman dan nyaman ketika menyeberang jalan atau ketika ingin berfoto di Tugu Menyawak gitu. Memang sementara ini kita kan masih belum ada pandangan gitu ya. SOP-nya belum jelas gitu ya. Untuk kantong parkir, cuma kita ada satu tempat itu memang karena kita belum dapat mengirimkan izin untuk parkir dan sebagainya. Contoh seperti kemarin karena bludaknya pengunjung bahkan roda 4, roda 2 itu kan banyak sekali. Ini akhirnya dengan antisipasi itu kita masukkan ke kampung, sampai ke kampung itu kemarin. Masuk ke kampung Kerasak. Iya, masuk ke Dalam kampung dia? Kerasak, parkir mobilnya itu. Loh, padahal kalau tidak keliru di sekitar situ ada area kosong kan? Iya, Yang di bawah jalan itu. Kenapa nggak dimasukkan ke situ? Nah, itu kan dulu juga sempat buat acara di situ Ya, ya. Mas Untuk Ari Karang Hidup Taruna itu. Lingkungan Hidup itu memang kami dari Karang Taruna itu satu akses masuknya itu lumayan sulit karena aspalnya itu sudah rusak, Terkelupas ya? terkelupas. Jadi kalau mobil kecil itu Kasian ya? bisa turun tapi naiknya Bisa paling naik. selip itu jadi bahaya. Juga ada batu-batu kecil itu kan takutnya tergelincir nanti itu Mas. Oh, gitu. Berarti masih memperhitungkan faktor keamanan dari pengunjung ya? Iya. Mas, satu hari 2.000 sampai 3.000 itu di akhir pekan ataupun di hari Iya. libur. Kalau di hari-hari biasa, kan hari ini misalnya. Hari ini kisaran karena kami tadi mengamati habis duhur ya, kita pulang kerja pas duhur terus langsung ke bawah itu sampai jam 3:30 tadi kayaknya jam 3:30 itu berkisaran 500-an udah ada itu. Masih tetap ramai ya? Masih tetap ramai alhamdulillah ini. Kalau misalnya satu orang, itu kan mesti parkir ya? Iya. Parkir gimana untuk tiketing parkir? Untuk parkir ini kami dari Karang Taruna itu belum mentarget harga. Jadi sistemnya itu kalau orang Seikhlasnya Jawa dia. itu seikhlasnya Oh, aja gitu lah ya. ngasih ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kami dari pengurusan Karang Taruna itu selalu mensosialisasikan kepada teman-teman di lapangan, monggo yang penting jaga keselamatan dari pengunjung ya. keselamatan, kenyamanan. Masalah retribusi parkir tidak usah terlalu difikirkan. Insya Allah dari pengunjung itu sudah punya kegiatan Iyalah, sendiri karena lah sudah kan dijaga seperti itu. juga Ya, gitu kan. gitu. Dia bisa menikmati patung itu untuk sebagai Iya. sebuah objek foto kan, itu sudah bagus juga. Kalau penghasilan dari parkir per hari berapa? Kalau pastinya kira-kira kemarin itu kalau waktu rame ya, kemarin itu kurang lebih masuk hampir 2 jutaan itu. 2 juta? Iya. Berapa per hari Mas yang tugas Mas Hairul? Itu kisaran kan itu dibagi 4 titik ya. Ada yang dari arah barat dan juga ada yang dari arah timur. Itu kan 2 jalur ya Mas. Ya.
Jadi kita tuh jadikan 4 titik untuk kantong parkir. Itu kisaran 4 orang yang ngurus parkir. Tapi semua pemuda itu semua turun mengatur lalu lintas. Tapi khususnya yang untuk parkir itu 4 orang. 4 orang. Iya. Tapi kalau dalam satu hari kan shift kayak modelnya ya. Iya. Itu berapa Mas relawan yang diterjunkan perharinya? Kisaran 20-an ada? Semuanya 25-an. 25-an. Iya. Dengan durasi 8 jam. 8 jam, 7 8 sampai jam. 8 jam. Oke, 7 sampai 8 jam berarti kan butuh konsumsi, Iya. butuh ngerokok. Kemarin Iya, kita lihat nih sama pastinya. Mas ketua itu kan nih Mas notane gitu kan. Berapa sih kebutuhan operasional per hari? Untuk kebutuhan operasional sehari semalam berarti ya. Iya, pokoknya satu Semalam putaran itu 1 jutaan itu Mas. 1 juta. 1 juta untuk makan dan rokok. Terus pendapatannya dari parkir apa cukup Mas? Ya alhamdulillah karena teman-teman untuk makan yang penting kita enak lah ya. Iyalah. Yang penting enak, terus rokoknya juga Yang penting kan enak. gitu Iya, ya. betul. Alhamdulillah dari hasil kemarin amal lah ya, infak dari pengunjung untuk memberikan parkir itu cukup alhamdulillah. Oh gitu. Mas Khairul kalau dari desa gimana? Perhatian dari desa sekarang ketika kerasa jadi terkenal ini desa paling viral sekarang di Indonesia gitu kan. Khususnya dari warga. Atau Pemdes dulu. Pemdesnya gimana? ya kalau Pemdesnya alhamdulillah ikut senang juga. Dan ya alhamdulillah juga ikut berkontribusi. Entah itu mengarahkan linmas dan relawan-relawan lainnya, Pak. Yang dirasakan apa dampaknya? Kita kemarin melihat ya banyak banget yang jualan di sekitar Pinggir situ. jalan. Oh, itu yang jualan dari mana? Warga setempat atau orang luar? Itu beberapa dari malah justru warga setempat itu sedikit ya Mas Muslim. Sedikit. Lu kok bisa? Iya. Mungkin udah udah terlalu capek mungkin ya. Jadi malah banyakan dari warga lain. Kalau yang capek kan yang bapak-bapak atau mas-mas. Sementara untuk mak-mak kan enggak juga. Untuk akses biasanya kan kalau yang dari atas kan nggak mungkin lah naik motor ke sana ke sini gitu kan. Mungkin dari sisi itu warga kami khususnya ya yang berjualan tuh agak ya wis lah menikmati patung wae karo ndelokke wong. Mungkin kayak gitu. Soalnya lebih banyak dari luar kalau Pedagangnya? benar Oh, sekali. gitu ya. Luar desa malah, Pak. Nyangka nggak sih sampai oke loh mungkin kalau kemarin Mas Ari bilang ya 60% kita harus yakin bahwa itu akan viral tapi Iya. bagi teman-teman yang nih akamsi ya, Iya. akamsi kerasa gitu kan, nyangka nggak so viral ini. Enggak, malah justru dari kami itu kayak mimpi nih, Pak. Sama sekali. Sama sekali nggak nyangka sampai sekali segini. nggak. Ketika waktu Tugu itu dibangun nih Mas, teman-teman gimana? Ketika Tugu dibangun itu kalau perasaan senang kan karena ada harapan identitas. dari teman-teman itu terwujud. Nah, tapi kalau berbicara masalah mau viral nggak ada yang nyangka soalnya waktu liburan hari raya kan Belum begitu. Kerasa itu kan udah macet dua-duanya yang dari Bangjo Sawangan sampai Kerasa, yang dari Selomorto juga sampai Kerasa. Nah, ini Tapi Tugu itu Tugu belum jadi sasaran foto. belum, padahal Tugu itu sudah Sudah jadi. jadi. Tugu itu kan jadi kan 1 minggu sebelum Lebaran. Ya ada orang lah video. Ya, cuma 1-2 kan gitu itu kan. ada, tapi belum viral. Viralnya itu sejak kapan sih yang mulai kerasa? Seingat saya itu mulai booming gitu ya, mulai boom itu seminggu yang lalu lah ini. Baru seminggu ya? Iya. Setelah sosmed itu Wah, banyak yang sosmed ada perbandingan harga itu kan biar. Aku metik rego tapi yo cacat desa iki gede ora regone. Kalau kemarin Mas Ari kan sama Pak Sopo Mas Budi. Iya. Iya, tetap satu bahasa wis ya harganya seperti yang ada di netizen itu aja lah. Berarti waktu itu sama sekali nggak kebayang ya viralnya seperti sekarang Iya. boomingnya. Perasaan ada gagap nggak ketika menghadapi banyak banget nih pengunjung dari luar kota tiba-tiba datang ke lokasi itu? Tentu. Jadi kalau tidak salah itu hari Selasa atau Rabu ya. Selasa itu mulai banyak orang pada ambil spot foto. Terus Rabunya mulai membludak. Nah, malam Kamisnya itu kita di Badan Pengurus Harian Karang Taruna itu rapat dengan keadaan
pengunjung yang banyak kan perlu ditata parkirnya dan lain sebagainya. Kita kaget, gagap itu ini harus bagaimana? SOP-nya bingung ya. Sementara kita di Karang Taruna Krasa itu belum pernah mengelola wisata, belum pernah ada referensi, belum pernah ada pikiran sedikit pun kan belum pernah ada. Jadi wah ini ya sudah, yang penting sekarang kita jalan, yang penting keamanan dan kenyamanan pengunjung dulu aja, yang lain kita bersambil berjalan gitu loh. Itu kan macam kayak durian runtuh. Iya. Ya, yang namanya blessing in disguise kan tidak setiap saat kita dapatkan. Kerasa tiba-tiba punya patung di Wonosobo banyak kan? Iya. Banyak. Kenapa baru Menyawa. Kemarin di Jawa Timur ada patung apa? Tugu Karika berbuah perwaceng itu kan? Iya. Itu juga tidak viral. Sementara kalau di mana Kerasa. Tiba-tiba boom tinggi banget. Nah, ini yang menjadi teman-teman itu gagap ya. Iya. Kalau mengulik sejarahnya, nah ini nih seperti apa sih sebetulnya? Sebelum sejarah, Mas, itu sebetulnya tadi ada kata kunci dari jenengan, harapan teman-teman terkabul. Ya. Harapan itu enggak dalam waktu singkat loh, biasanya masih ada durasi waktu sebelumnya. Kapan teman-teman Karang Taruna ataupun warga itu punya harapan dan apa sih sebetulnya cita-cita waktu itu, keinginannya apa sih gitu? Ini sekaligus asal usul aja ini Mas Fati, Mas. Nyambung kan? Yo, jadi kata si Hairul loh. Mas baca dulu. Ini jadi 1 tahun yang lalu tepatnya, Kerasa itu tidak ada kepengurusan kepemudaan secara khusus. Karang Tarunanya vakum. Karang Tarunanya vakum kurang lebih 18 tahun gitu kan. Terus terbentuknya Karang Taruna Pemuda Menyawa. Setelah terbentuk Karang Taruna Pemuda Menyawa, kami di kepengurusan itu sering kumpul-kumpul dengan teman-teman, terus pingin membuat sebuah agenda kegiatan. Waktu itu kalau tidak salah malam tanggal 15 Ramadan tahun 2024 kayaknya, atau 2023 ini. Nah, di situ muncul gagasan bagaimana kalau Kerasa itu membuat event, karena Kerasa itu kan terkenal dengan duriannya gitu. Yeah. Nah, event apa itu? Kita membuat event perburuan apa itu tupai. Ya. Tupai. Kan itu kan hama. Memang banyak. Banyak itu kan hama tupai. Nah, dari situ timbullah gagasan-gagasan, akhirnya gini aja kita membuat acara Hari Lingkungan Hidup gitu. Hari Lingkungan Hidup akhirnya rumput-rumput jadi, terus dengan temanya di situ stop perburuan hewan liar dan pelestarian lingkungan. Nah, di situ muncul awalnya dari keprihatinan dari pemuda, dari warga, bahwa Kerasa yang terkenal dengan Kerasa Menyawa beberapa tahun terakhir ini hilang. Bahkan sempat ada yang mengatakan Kerasa warung makan Blimbing dulu, waktu warung makan Blimbing masih ada, sekarang jadi tempat barang bekas itu. Setelah warung makan Blimbingnya itu tidak beroperasi, berganti menjadi Kerasa Jembatan 2. Wah, ini timbul, saya prihatin. Dulu Kerasa ini kan Kerasa Menyawanya Keren namanya ya. Kami mengulik, wah ini harus dicari sebuah cara gitu kan. Nah, akhirnya kita membuat acara Hari Lingkungan Hidup tepatnya tanggal 5 Juni 2024. Di situ stop perburuan liar, intinya di Menyawaknya itu. Menyawa ini kan menjadi hewan endemik, hewan endemik lokal dusun Kerasa gitu lah. Karena Kerasa namanya Menyawa, masa Menyawanya nggak ada. Nah, ini juga prihatin. Beberapa tahun terakhir kan terjadi perburuan liar menyawa di Kerasa. Hampir setiap hari itu ada orang berburu biawak. Buat itu apa sih? Mungkin buat konsumsi bagi orang yang dikonsumsi. Buat orang yang suka dengan makanan-makanan ekstrim kan mungkin dikonsumsi. Nah, nggak ada yang peduli. Setiap hari ada orang berburu biawak, nggak ada yang peduli. Terkadang kita mau melarang, belum ada peraturan. Tidak dilarang, akhirnya biawaknya habis. Nah, akhirnya pemuda sepakat, ya udah kalau gitu kita membuat peraturan stop perburuan liar, hewan liar, intinya di hewan biawak. Nah, waktu kegiatan lingkungan hidup itu dengan tema stop perburuan hewan liar dan pelestarian lingkungan itu yang dihadiri oleh Bapak Bupati juga dengan dinas-dinas terkait, ada dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata waktu itu, dan dinas-dinas yang lain. Di situ kita juga rilis untuk hewan biawak, ada burung dan lain sebagainya. Nah, dari situ Ketua Karang Taruna itu menyampaikan dalam sambutannya itu bagaimana kalau Kerasa itu pemudanya
minta dibuatkan patung biawak gitu, patung biawak. Ya ala kadarnya lah, tinggi 1 atau 2 meter gitu untuk menghidupkan kembali identitas Buat Tetenger ya. Tetenger. Nah, alhamdulillah dikuatkan juga dengan sambutannya Ketua Karang Taruna Kecamatan. Langsung Pak Bupati ini dari pemuda Menyawak menginginkan dibuatkan patung gitu. Nah, alhamdulillah pada sambutannya Bapak Bupati bisa dikatakan lampu hijau ya. Siap membantu untuk merealisasikan atau mewujudkan pembangunan patung. Nah, setelah berjalan kurang lebih 1 atau 2 bulan setelah kegiatan Hari Lingkungan Hidup, kami di Kepengurusan Karang Taruna Pemuda Menyawak didampingi oleh jajaran pemerintahan desa dan Karang Taruna Kecamatan sowan ke pendopo yang intinya menagih gitu lah. Bukan lagi nyilingki. Kita musyawarah, Bapak bagaimana ini untuk membangun patungnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Bupati itu menyambut dengan hangat. Sabar Mas. Sabar, nanti insya Allah akan dibangunkan. Karena bangun patung itu kan butuh anggaran, butuh biaya. Dan ini kebetulan pemahatnya itu Mas Ari itu sedang membuat patung lengger juga kan waktu itu sambil menunggu beliau selesai gitu. Nah, akhirnya tepatnya pada bulan Agustus atau September itulah ke 2024 ya. Terus kita beberapa kali lah sowan-sowan ke Pak Bupati dan alhamdulillah pada tanggal 3 Februari 2025 peletakan batu pertama. 3 Februari Dan alhamdulillah selesai pembuatan patungnya 17 Maret. Jadi pas 1,5 bulan, 1 minggu sebelum hari raya gitu Mas. Oh gitu. Lah saya kok tertarik ya. Kalau tadi awalnya kan perburuan apa? Hewan liar. Biawak. Bukan sebelumnya tadinya temanya mau nembaki tupai itu ya. Iya. Kok larinya terus ke biawak? Nah, karena alhamdulillah gini, waktu pembentukan Karang Taruna itu kan kami sempat menawarkan ada 2 nama. Ini kerasa ini mau diberi nama apa pemudanya gitu kan. Saya pada layar LCD itu tak ketik. Ini saya punya 2 referensi gitu. Apa Mas? Yang satu pemuda Menyawak, yang satu pemuda Lembah Sahil. Karena di Kerasa itu kan ada secara Jawanya itu pondok. Indonesianya berarti apa ya? Bukit ya, Bukit Sahil. Nah, bawahnya kan pas Dusun Kerasa ini. Jadi mau pemuda Lembah Sahil atau pemuda Menyawak. Alhamdulillah hampir 100% pemuda yang datang dari sekitar 150 pemuda itu sepakat pemuda Menyawak. Di malam itu juga langsung kita kukuhkan namanya Pemuda Menyawak, langsung buat logo malam itu juga. Seperti logonya yang tertera ini. Saya pikir itu malah logo baru ketika ini viral. Enggak, lama ya? Udah lama 2 tahun berarti ini. Oh ya. Terus gini Mas. Pemuda Menyawak ya? Iya. Menyawak. Memang masih banyak. Kalau di Kerasa sendiri masih banyak itu, apalagi setelah ada pelarangan perburuan ya? Luar biasa. Sekarang kalau saya kan sukanya mancing ya Mas ya. Kalau sore habis kerja itu terus sore jam 3, jam setengah 4 biasanya ke kali saya bawa pancing. Itu pasti lihat sekarang pasti lihat biawak lagi mau cari makan atau lagi berjemur di atas batu. Kalau itu kayak aligator enggak sih? Dilihat sepintas dikatakan seperti komodo itu ya Mas, cuma kecil kan. Cuma kecil. Tadi kayaknya Hairul pernah lihat yang agak besar ya. Ada. Berapa ukurannya kira-kira? Itu kisaran, itu kan letaknya di atas rumah saya itu ya. Yang nggak tahu rumahnya yang mana? Di atas desa. Paling ujung desa itu. Jadi itu kan di atas rumah saya itu ada satu bangunan gudang ya Mas Muslim ya. Nah di situ kan gudang loading sembako dan lain-lain. Nah di situ tuh ada sebuah kayak lubang itu ya. Nah di situ tuh buat sarang, ternyata itu buat sarang biawaknya tersebut. Dan saya tuh pernah lihat pas saya belanja, ibu saya kan punya warung lah ya kecil, warung nasi. Pas kulaan itu ya. Iya. belanja di situ kok kayak ono buntut gitu kan. Ular ini, saya kira kan ular. Ternyata biawak. Saya tanya sama yang kerja di situ, Mas, apa nang kene akeh minyak apa ngono. Padahal saya kan asli orang situ, tapi saya enggak tahu kalau di situ enggak ada. Tahu ya? Iya. Terus biasa setiap buka gerbang pasti ono menyawake ngono. Paling gede sepiro ngono. Itu kisaran bisa 1 meter lebih. 1 meter lebih itu, iya. Bahkan saya pernah lihat di pinggir sungai itu hampir 2 meter panjangnya dari kepala sampai ekor berarti ya. Itu hampir 2 meter. Jadi bahaya enggak sih?
Untuk biawak itu ketika yang besar tahu ya Mas itu ya. Iya, Kalau yang kita kecil sih bicara nggak yang bahaya. anak-anak gitu. Ya, yang besar itu sebenarnya kalau nggak ganggu sebenarnya nggak bahaya, Nggak sih. bahaya. Karena Oke. Saya potong. iya. Di deket sungai, deket desa itu kan sungai besar ya, Serayu. Iya. Iya. Begaluh, Padahal Sungai itu Begaluh. Begaluh, Iya. Begaluh. Begaluh. Begaluh Kira- itu. Iya. Kirain Serayu. Waduh, Bukan. keliru nih namanya. Kali Begaluh ya. Iya. Kali Begaluh itu besar. Terus sering dijadikan spot-spot mancing Mancing. maupun jalan. Iya. Kira-kira para pemancing itu sempat diganggu nggak? Enggak. Kan saya juga biasa hampir setiap hari mancing kan. Enggak pernah mengganggu pemancing itu. Karena kalau lihat orang itu kan dia kan ya enggak lari cuma menghindar. Atau nek urun jenengan wis biasa kenal lah. Muslim gitu. Ini yang goreng sama nyawa ini. Agak sih namanya aku. Dalam sini. Pelindung kita ini. Sekretaris sekarang Taruna kok. Iya, betul. Oh gitu ya. Berarti nggak cuma di sungai. Enggak. Maksudnya. Iya, enggak cuma di sungai. Di atas desa ada, tapi yang lebih banyak itu di sungai. Apalagi Tetap di waktu sungainya meluap itu kan pasti banyak sampah hanyut. Ya. Terus kadang terjadi penumpukan gitu kan. Cari Kalau makan nanti. nang Jawa ya kedung gitulah, kalau bahasa Indonesianya kedung itu apa ya namanya ya? Wis kedungan Nah, mudeng itu kedung. nonton di Jawa ya. Gedung itu biasanya kan muter-muter gini airnya. Terus ada sampah menumpuk, kadang banyak bangkai juga. Setiap ada sampah, ada bangkai pasti biawaknya Banyak ya? datang. Oh iya. Makanya termasuk manfaat dari biawak itu salah satunya kan pengurai bangkai, pengurai sampah. Ya. Kita nggak bisa setiap saat nyari lihat biawak ya. Bisa kalau sekarang? Hah? Bisa kalau Atau mereka sekarang? meri delok patu gede banget. Mungkin wah ini kok sudah ada saingannya gitu. Gede banget gitu. Lebih besar nama sayangnya. Bagi teman-teman gimana sekarang ketika Tugu itu sudah diwujudkan dan berhasil membuat branding Kerasa Menyawa itu kembali naik ini Mas Muslim? Tentunya sangat bangga sekali dengan keberadaan Tugu yang bisa menaikkan lagi identitas lokal Kerasa yang dulu sempat hilang menyawanya, namanya sekarang terangkat kembali menjadi Kerasa Menyawa. Sangat bangga sekali. Terima kasih sekali terutama buat Pak Bupati yang sudah membantu merealisasikan kan ini kan. Kalau kita melihat bahwa memang itu sebuah kearifan lokal ya, Iya. kearifan lokal ada Menyawa di mana Kerasa, terus momentum. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah momentum kan. Dilalahnya lagi Mas Ari itu dalam menerjemahkan ide Iya. kan detail banget. Iya. Luar Coba deh kalau misalnya Tugu Menyawa itu kayak tugu-tugu yang lain, sing pesut apa sing apa gajah gitu. Mungkin nggak seviral ini. Iya. Saya mau nanya Mas, tadi kita sempat ngobrol tentang Kerasa Menyawa. Iya. Ya, Kerasa Menyawa. Di situ kan ada jembatan juga nih. Iya. Nah, coba di spill untuk ini teman-teman. Sedikit untuk men-spill tentang jembatan atau bruk gitu ya. Jadi Kerasa itu kan ada 2 jembatan ya Mas. Ya, jembatan yang lama baru. Jembatan yang lama sama yang baru. Kalau yang baru itu kan dibuat tahun 99 2000. Oh, 2000 Waktu sama saya masih SD itu waktu saya Pernah, SD. Bu? Dulu waktu kecil itu pernah SD ya. Jadi sampai sekarang masih kecil Mas. Tapi gede ini bagus sih. Jadi jembatan itu sempat dengar saya dari mbah saya namanya itu jembatan Bruk ya, bukan jembatannya Bruk kalau ya, orang dulu Belanda. Bruk Menyawak. Nah, tapi ketika saya sudah gede, umurnya yang gede bukan orangnya masih kecil. Saya sempat cari-cari kok namanya katanya Bruk Menyawak. Ini kok tapi kok adanya kok jembatan Begaluh gitu ya. Begaluh Blimbing malah itu. Terus kami sempat mencari korek. Ternyata itu memang apa itu yang namanya di galangan yang tapi yang pakai beton itu ya. Kan ada galangan pakai beton pinggir itu. Rumputnya dibersihin sama petugas PU kayaknya nggak salah. Kan terus terlihat itu. Ternyata memang itu namanya Bruk Menjawak. Berarti kan ejaan lama Iya, itu ya, iya, Menjawak, Menyawak itu. Kayak ya, semacam prasasti gitu. Atau gimana? Iya, cuma itu dulu kan tulisan langsung. Digrafir gitu ya. Langsung diukir langsung mungkin pakai paku atau pakai apa nggak tahu itu. Kalau sekarang kan prasastinya pakainya kan akrilik atau keramik itu. Itu dulu langsung di temboknya itu. Bruk. Tahun berapa? Melihat beberapa referensi yang pernah kami baca, kalau
jembatan Menyawak itu dibangun kisaran antara 1908 itu. 1908 ya. Diresmikan antara 1911 itu peresmiannya. Kalau nggak salah itu jembatan itu dipercepat pembangunannya karena waktu itu di Pendopo Wonosobo Kabupaten waktu itu mau ada resepsi atau pernikahan dari putri dari Ratu Juliana waktu itu pemerintahan Hindia Belanda. Gitu ya. Pas peresmian jenengan nggak ikut? Peresmian waktu itu saya belum dicetak. Mas. Itu udah Khairul bingung. Belum kepikiran. Aku nek orang wawancara orang podcast Karang Taruna ora tak koyo ngene iki yo. Lah, terus itu mulai dikenal sebagai Bruk Menyawak. Menyawak. Ya. Sepengetahuan Mas Muslim nih, Iya. hilangnya branding Menyawak satu kapan sih? Semenjak apa ya? Dulu kan warung makan Blimbing itu Oh, kan viral ramai banget, ya. iya. Itu kan sempat in itu ya Iya. sampai Ya, viral banget waktu itu viral ya. banget lah. Jadi terus orang kerasa itu ketika naik angkot itu ya turun mana. Kalau orang tua-tua itu masih jangan kerasa pun Mas. Kerasa Menyawak. Saya dulu sempat malu. Kok Menyawak sih? Menyawak kan hewan buas ya. Kok Menyawak sih? Kerasa itu yang warung makan Blimbing karena kan sempat paling megah itu ya waktu Iya, itu iya. ya rumah makan jadi rumah makan Blimbing itu sempat orang turun ya mana Mas rumah makan Blimbing rumah makan Blimbing. Nah Blimbingnya nggak ada jadi jembatan dua. Nah, ini kan kita sebagai generasi muda ya utamanya generasi muda kan tidak boleh melupakan sebuah sejarah ini kan besar sejarahnya Iya. jadi kan seperti itu. Dan sekarang bangga ya ketika mendengar Menyawak gitu kan. Bangga sekali karena hidup kembali kan. Iya, Hidup kembali kerasa Menyawaknya itu hidup kembali. Oke, silakan diminum. Oke. Mumpung Wah ini masih seger ini. belum panas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Khairul, lokasi itu kan masih belum selesai kayaknya. Iya. Kemarin kita masih melihat ada bangunan lama juga. Rencana bagaimana pengembangan? Kalau khususnya di belakang patung itu, kami akan mengadakan sebuah taman dan tempat santai ya Mas Muslim. Ya, insya Allah. Akan disegerakan juga banyak tuh yang netizen komen tuh ya. Mumpung lagi booming ini Mas, bahwa belakangnya tuh harus dibikin apa kayak gitu. Karena semua wisatawan kan nggak khususnya dari Wonosobo ya, ada yang dari Blitar kayak tadi aja saya tanya tuh dari Blitar sama dari Pacitan itu. Emang niat kesini. Sengaja kesini ya. sengaja kesini. Gitu kan. Soalnya kan di sana tuh katanya udah, ayo kok tugune tenan ora sih iki. Penasaran gitu ya? Iya. Terus tadi ada 2 keluarga, 2 mobil. Saya tanya kan, dari mana Bu? Dari Pacitan Mas. Dari mana Pak? Dari Blitar. Emang niat kesini? Iya. Di sana tuh udah booming. Di situ beneran ada apa enggak gitu loh. Nah dari netizen itu, ayolah dibikinin apa di sini. Jadi yang dari luar kota tuh bisa lebih santai gitu. Berarti rencana di belakang patung itu ya. mau dibuat public space ya, taman dan Iya, lain-lain. space taman. Enggak pengen ini kayak oke lah itu kan patung nih. Iya. Mungkin sebagai sarana edukasi dibuatkan semacam pusat penangkaran dan lain-lain gitu loh Mas. Itu rencana juga. Ada. Ya, jadi rencana kami termasuk taman, ada penangkaran, terus wisata alam liar agar nanti pengunjung dan masyarakat juga bisa beredukasi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan hewan biawak itu. Nangkapnya apa enggak sulit? Enggak, Hah? enggak. Itu nangkapnya pakai perangkap. Jaring ya? Bukan, pakai kandang besi dikasih Daging daging ayam, Oh dia iya. masuk. Kayak tadi kan kalau di sungai ada bangkai mereka mesti datang ya. Iya. Ya paling tidak di situ ada pawang, ya. Ada. Soto pawang kayaknya sih pawang. Pokoknya nanti kalau disemprit itu Langsung datang. Oh ini bahasa biawak kayak Mas Muslim paham. Terus Mas, kita bicara bahwa viral itu sekarang waktunya pendek. Iya. Ya. Boleh jadi yang kemarin-kemarin juga tinggi baterai ratingnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, teman-teman sudah mempersiapkan hal itu enggak? tentunya kami juga tetap terus memikirkan. Ya. Ini jangan sampai Hanya sesaat hal positif gitu ya. seperti ini hanya sesaat kalau orang mengatakan FOMO Pak ya. Ya, FOMO ya. FOMO itu. Jadi jangan sampai lah terus hal yang positif kan tentunya bisa menaikkan UMKM bagi masyarakat sekitar. Nah, ini karena hal-hal positif kami terus mencari terobosan sebenarnya ini. Mencari terobosan bersama teman-teman bagaimana
keberadaan patung menyawa ini bisa langgeng viralnya. Yo minimal setiap hari masih ada pengunjung kan seperti jadi nanti ada pengelolaan secara khusus gitu Mas. Kita terus menggali potensi yang ada agar keberadaan patung menyawa ini bisa terus eksis gitu. Kalau bicara masalah pemasukan finansial itu kan gak imbang tuh bagi teman-teman ataupun warga lokal. Dari segi pengunjung kan tiket nggak ada nih, nggak mungkin dong apa tuku di tiketi itu. Mungkin kedepannya karena kami di kepengurusan juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa teman. Ya. Ini rencana mau membuka rafting juga. Pengembangan. Jadi nanti mungkin kalau di tugunya kan kita tidak ada tiket masuk ya. Mungkin nanti untuk finansial yang lain salah satunya dari situ ya. Termasuk karena ini Mas. Kerasa itu kan waktu saya kecil ini ya. Sempat menjadi dermaga rafting itu. Dulu sebelum ada Pikas, Jojogan, Banjarnegara itu kan dulu dari Kerasak Bandung, Jakarta itu kan main rafting. Masa dari titik start situ? Iya, titik startnya dulu dari bawah jembatan Menyawa itu. Bukannya naik Slamerto ada ya? Waktu Tudung apa sih yang? Waktu Karanggantung. Itu dulu kayaknya pernah juga dari situ, gitu kan. Tapi di bawah jembatan Menyawa itu juga sebagai titik start itu ya. Iya. Dan itu yang nanti mulai mau dirintis pelan-pelan. Iya. Kita mau rintis pelan-pelan termasuk dengan wisata alam liarnya itu karena edukasi itu kan kita membutuhkan pembimbing lah ya. Itu kan ada mentor-mentornya ya. Mentor-mentornya juga. Mungkin nanti di wisata edukasi itulah yang ada ya kita katakan jenis tiket mungkin ya di situ. Iya kan, paling tidak nanti jual paket. Iya. Kalau tugu di mana-mana nggak ada lah tugu tiketing kan. Foto aduh tugu ini gitu kan. Tapi kalau misalnya paket itu paket rafting, paket wisata edukasi itu boleh jadi bisa direalisir gitu kan. Ada kira-kira target waktu kapan itu mulai bisa dirintis? Kalau target belum ada. Oke, harapan dari kami ya dalam waktu dekat semoga ada instansi terkait yang bisa membantu merealisasikan semacam itu. Mas, ketika suasana lagi viral-viralnya seperti ini, memang nggak ada nih CSR yang mungkin ini BUMD ya, dananya BUMD yang untuk patung CSR ya. CSR kan belum ada misalnya BUMN yang tertarik. Oke. Kebutuhan tadi kan taman, terus pusat penangkaran itu kan juga butuh budget gitu. Nggak pernah melakukan penjajakan ke sana. Mumpung ini viral, jangan sampai ketika besok sudah mulai turun, wah suara tertarik gitu loh. Sempat terdengar ada entah itu pengusaha swasta atau BUMD atau apa menawarkan, cuma kami dari Karang Taruna kan tidak gegabah menerima tawaran itu. Jadi kita pelajari dulu ini bagusnya seperti apa gitu. Kalau itu luasnya berapa sih? Untuk wilayah batasnya itu kan sampai depan batas tembok warung itu ya. Itu lumayan kalau dibuat taman. Di situ bisa mau dibuat taman, sama penangkarannya juga sekalian, atau penangkarannya nggak di situ? Di situ nanti insya Allah akan dikasih penangkaran kecil-kecilan juga. Tapi ada penangkaran yang lebih besar. Ada, insya Allah ada nanti. Itu kan di sebelah jembatan itu kan pas pinggir sungai gitu ya. Pinggir sungai itu yang dulu sempat juga mau dibuat dermaga rafting ya Mas ya. Ada lahan. Kalau buat penangkaran itu bagus itu karena ada air mengalirnya juga dari sumber mata air. Karena biawak kan nggak bisa di darat terus, harus meskipun sebentar kan harus kena air. Itu bagus kayaknya di situ. Tapi ini juga kita masih mempelajari izinnya itu karena itu milik pribadi atau milik perairan sungai itu. Tapi kalau misalnya kayak biawak itu susah nggak sih budidayanya? Sebenarnya biawak itu nggak susah karena makannya itu kan daging ya Mas ya. Sebenarnya nggak susah, cuma ketika nangkapnya udah gede seperti kemarin kita mencoba menangkap terus yang mau untuk dibuat model itu karena menangkapnya udah besar tuh 1 meter lebih itu kemarin ya. Jadi nggak mau langsung makan, mungkin perlu tahapan karantina dulu itu. Paling bagus ya kalau dapat ini biawak yang masih kecil ya, anak-anak itu ya. Tapi bayi riskan juga lah. Baby lizard gitu kan. Itu bukan pemuda nyawa itu, baby menyawa. Mas, apa yang disampaikan Mas Hairul berkaitan dengan ini,
dengan viralnya Tugu Menyawa. Nama resminya apa sekarang? Untuk Tugu. Tugu. Ah. Untuk nama resminya kayaknya kemarin kan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia kan sempat datang ke Pendopo. Jadi sempat dipatenkan. Iya, itu udah hak ciptanya udah kemarin yang, Sari. yang menghadiri kan Pak Ketua ya kemarin Ketua, kami tidak ikut. Jadi untuk nama patennya saya kurang paham. Tapi terkenalnya karena monumen Tugu Biawak. Tugu Biawak. Gitu. Karena menyawa bukan biawak malah itu. Menyawa itu. Kalau dari kerasannya kan menyawa ya. Yeah. Jadi nama lokal ya, nama Jawanya. Kalau nama paten di apa namanya yang dipaten Di Kemenkumham itu ya. Kemenkumham itu kami kurang paham. Karena kan selama ini ya hashtag yang lebih sering muncul Tugu Biawak Wonosobo gitu kan. Udah ketika kita bicara ngetik misalnya Tugu Biawak Wonosobo mesti muncul gitu kan. Iya. Sekarang mau di ini lebih digencarkan yang menyawaknya itu sebagai sebuah local wisdomnya ya. Iya, kalau menurut kami ya, ini kayaknya lebih Tugu Menyawak lebih kena ya. Iya, lebih Fungsinya enak untuk itu kan. untuk Lebih desa enak. itu ya. Kalau biawak itu kan berarti kan Umum banget. umum ya. Kalau menyawak sampai kan kemarin dari tamu yang dari luar kota kan tanya, Mas biawak itu menyawak itu apa sih Mas? Gitu. Kami kan sempat ditanya yang dari Tangerang atau di mana itu. Menyawak itu apa Mas? Malah tanyanya itu Dikira menyala. menyala ya. Tanya pertama itu menyala, bukan menyala Mbak, tapi ini menyala gitu kan. Menyawa itu biawak Mbak. Jadi nama biawak Lokalnya itu kan lokalnya banyak sekali, ada yang mengatakan kadal kali. Kalau di daerah Indonesia Timur itu kan kadal kali termasuk itu. Oh gitu. Kalau misalnya memang bisa dioptimalkan istilah menyawak itu kan kena banget, itu kerasa banget lah ya. Iya, Enak itu kan. banget. Biar nama kerasanya kan juga kerasa menyawak, bukan kerasa biawak. Nah, kayaknya kalau kerasa biawak itu kurang enak ya denger. Iya, ya aspek aspek lokalitas itu kan Iya, harus harus diberikan dijaga. ruang lagi ya, gitu kan. Kalau ininya sungainya berarti kembali tadi Galuh ya, Sungai Begaluh ya, Begaluh. Sungai Begaluh ya. Begaluh. Sepanjang sungai itu banyak enggak Banyak. Oh, biawaknya. Banyak. Apalagi di sungai yang ada tebingnya, terus ada rumput-rumput yang rindang, itu ada pohon bambu kan biasanya banyak lubang-lubangnya. Ya, itu. di situ mereka telur juga ya. Di bawah batu yang ada lubangnya itu banyak biawaknya. Pokoknya untuk saat ini ketika pergi ke sungai untuk main, untuk mancing itu hampir setiap hari bisa melihat biawak. Alhamdulillah. Iya, biawaknya juga lagi euforia mungkin Iya, ya. sedang bangga. Euforia wah iki koncoku tadi gede banget. Lagi viral. Bikin masuk ini juga bikin masuk sosmed. Wah, Ke depan apa yang ingin diharapkan Mas? Kalau tadi disampaikan bahwa untuk ini tren mesti turun ya. Iya. Tren mesti turun. Tapi tetap ada upaya tambahan. Ada ada wisata edukasi, ada penangkaran dan lain-lain gitu kan. Ke depan lain yang ingin digarap dari teman-teman Karang Taruna gimana? Tentunya kami dari Karang Taruna itu berharap bahwa yang pertama ini untuk keberadaan patung menyawa ini bisa mengangkat kearifan lokal. Terus sampai ke peningkatan UMKM baik untuk warga dan khususnya kami di pemuda menyawak ini, karena ada beberapa teman mungkin yang belum punya penghasilan, belum punya lapangan kerja, kita bisa membuka lapangan kerja dengan adanya Karang Taruna Pemuda Menyawak ditambah dengan viralnya Tugu Menyawak ini. Semoga ke depan ini harapan dari kami bisa membuat sesuatu hal yang viral juga gitu. Jadi viralnya ini tidak berhenti sampai Tugu Menyawak. Hanya Tugu kan. Iya. Soalnya kekhawatirannya begini, ketika banyak orang datang foto, ya udah berarti udah tahu kan. Sekarang viral banget di segala platform sosmed. Tapi bisa jadi mungkin bulan depan sudah mulai lerep. Nah, padahal ini yang harus dipertahankan momentum seperti itu. Mungkin salah satu cara ini, salah satu cara untuk mempertahankan keviralan, salah satunya dengan eksis di media, mungkin dengan menawarkan fasilitas tambahan yang ada,
terus membuat fasilitas baru yang mungkin tidak kalah menarik dengan fasilitas yang lain, atau bisa dikatakan kalau Wonosobo terkenal dengan Diengnya, nanti Selomerto terkenal dengan menyawanya, kan bisa, siapa tahu kan seperti itu ya Mas ya. Betul. Siapa tahu seperti itu. Saya jadi ingat apa yang disampaikan kemarin Mas Ari. Iya. Seniman itu kan tugasnya buat. Iya. Ya kan, ketika sudah membuat ya silakan nanti itu dipelihara, dioptimalkan. Karena saya yakin bahwa di awal tadi kita bicara banyak banget patung-patung yang ada di Wonosobo. Di Kaliangat ada patung Lengger, di timur ada patung Karika. Kenapa hanya patung Biawak ini yang sangat-sangat luar biasa? Ya kan? Iya. Itu. Kalau soal anggaran, nah ini teman-teman taruna tahu nggak sih sebetulnya anggarannya gitu kok? Apa iya sih 50.000 tok, 50 juta tok gitu loh. ini yang paling booming ini kan. Iya, itu yang bikin salah satu viralnya di situ kan. Iya betul. Menyawak berani menggigit ini namanya. Jadi untuk masalah anggaran ini bukan ranah kami ya sebenarnya untuk Ranah sopo kuwi? membicarakan anggaran. Ini ranahnya yang punya uang kan. Jadi untuk masalah anggaran, karena kami di Karang Taruna ini kan hanya penerima manfaat Mas. Betul sekali. Penerima manfaat. Jadi pada waktu itu kita meminta bantuan untuk dibantu untuk pembangunan Menyawak, dan alhamdulillah direalisasikan. Dan untuk masalah anggaran ini kami tidak tahu. Jadi habisnya 50 juta atau 51 juta ini, tapi kisaran 50 Kisaran segitu juta. ya. Angka pastinya hanya pembuat dan itu Allah yang tahu gitu. Buat yang tahu kan seperti itu. Gitu. Karena saya juga suka dengan Mas Ari itu kan, pokoknya kalau membuat sesuatu itu jangan anggarannya besar-besar, yang penting cukup gitu kan. Ini tamparan banget tuh ya. Betul. Nah, ini tamparan bener kan ketika hanya dengan anggaran 50 juta bisa menghasilkan tugu yang demikian apa? Realistis. Demikian realistis. Bahkan beberapa netizen ngomong wah keliru Wonosobo itu membuka aib. Harusnya Pasaran itu. Musa pasaran proyek. Aduh. Tapi bangga ya Mas Hairul Iya. ketika tahu anggarannya cuma segitu, tapi Iya. bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti itu. Sangat bangga. Bro, ada nggak ke tanggapan masyarakat? Soalnya di sosmed kan kayak urip terus mereka kok mereka biawai Loncat. turun gitu. Jangan kalau malam mereka dia mandi gitu kan. Nah. Pengunjung gimana? Ini ada cerita lucu ini Mas. Jadi kemarin itu ada pengunjung 2 mobil itu mak tapi mak sepuh gitu ya. Mbah toh. Bahkan ada yang umurnya lebih dari 60 kayaknya itu, karena jalannya sudah dituntun gitu ya. Terus tanya sama saya, Mas, gimana Mbah? Itu saya lihat di TV caranya menyawake lompat terus naik lagi. Ini gue pripun gitu. Saya ketawa. Itu ya Bang. Wah, ini nganu Mbah. Ini dareng ngelis soalnya nyawake mengendalu gitu. Nah, ini memang ada sisi baiknya juga, kelakuan netizen yang suka ngedit video itu kan jadi nambah viral. Jadi ada beberapa mbah-mbah yang penasaran dengan patung yang bisa bergerak gitu kan. Ya, jadi ya lumayan lah bisa untuk lucu-lucuan juga seperti itu. Piye Mas, kira-kira untuk sampai penataan tambahan. Nah, itu selesai kapan durasinya? Melihat ini frekuensi dulu ya, pengunjung kan masih Durasinya apa? masih banyak. Ini kemungkinan nanti ketika kayaknya kan yang melanjutkan juga Mas Ari nanti untuk taman dan sekitaran Tugu itu ya. Tugu kan kayaknya Mas Ari nanti. Jadi harapan dari kami sih untuk kelanjutannya ya jangan lama-lama gitu kan. Secepatnya. Mumpung masih viral. Mumpung masih viral, ada fasilitas penunjang lain kan jadi enak. Jadi ketika pengunjung datang itu tentunya bisa santai. Kalau saat ini pengunjung datang punya ada spot foto, setelah itu kan di pinggir jalan Mas. Di pinggir jalan atau enggak langsung masuk mobil jajan-jajan, langsung masuk mobil. Nah, harapan dari kami kalau bisa dipercepat itu kan langsung ada ya tempat-tempat nyantai itu kan jadi enak Mas. Waktu paling enak untuk menikmati patung itu kapan sih? Kalau waktu menikmati patung paling enak sebenarnya mulai ba'da asar itu Mas kan adem ya, panas adem. Cuma kalau ingin view langit yang bagus itu kisaran antara
pagi sebelum jam 9, terus nanti siangnya setelah jam 1 itu Mas. Jadi Kemarin tidak kita backlight siang, ya, kemarin sama kita matahari siang itu. pas apa Mas Ari bikin itu, semua lenget Wah, banget. itu waktu luar biasa karena kan waktu nanggung itu ya. Ya. Wong Jawa mengatakan yang sanding kolo ini kan. Sanding kolo ki marip, menjelang marip. Sanding kolo duhur itu. Ada. Ki season ini udah menyawa wae gitu kan. Sekarang gini, teman-teman tahu nggak kenapa waktu itu sing garap harus Rejo Arianto? Kenapa yang mengerjakan harus Mas Ari? Jadi waktu kami sowan ke Pak Bub ya, Putra ke Kanjeng. Pendopo, beliau itu begini, sabar Mas, nanti kalau sudah ada uangnya nanti akan dibantu. Sambil menunggu juga ini kan senimannya masih menggarap patung lengger kan. Yang Kami kan mana sih? tanya Yang mana sih? patung lengger yang di Kalianget itu kan Itu dulu juga buatannya Mas Ari, Mas Ari ya, di Kalianget itu. Terus saya tanya, siapa sih Pak untuk pemahatnya? Itu Mas Ari. Itu Mas Ari itu termasuk pemahat bagus. Dulunya itu beliau seorang pelukis. kan, gitu. Nah setelah saya ada main ke Kalianget lihat patung lenggernya, wah bagus juga ini patung lengger. Itu buatannya Mas Ari toh. Iya, itu buatan Mas Ari. Jadi kami tidak mengundang Mas Ari, itu memang sudah Udah apa paket ya, namanya, paket dari Pemda seperti itu. Iya. Saat pengerjaan pemuda maupun warga gimana? Nah, untuk partisipasi, Iya. partisipasi dari warga alhamdulillah sangat membantu karena waktu itu kan kalau tidak salah ada 5 pekerja kayaknya. 5 atau Nah, awal ya? dulu 8, sekitar 8 ya. 8 atau berapa itu. Jadi warga itu alhamdulillah bisa dijadwal untuk pembuatan makanan ringan lah itu. Nek Untuk batik poso konsumsi. jaburan ya. Pas waktu Takjil puasa itu kan. waktu puasa ini tukangnya gini, kalau pas puasa nanti libur aja lah gitu. Mungkin malu juga ya, karena saya kan muslim ya. Terus Jadi partisipasi masyarakat alhamdulillah bagus. Jadi ada konsumsi meskipun ringan ala kadarnya itu ini bergilir. Gantian Bergilir dari RT 1, setelah RT 1 semuanya kebagian naik ke RT 2, RT 2 selesai, RT 3 kan karena Kerasa itu ada 6 RT. Jadi bergantian. Kerasa itu berapa dusun sih? Kerasa itu ada 4 dusun. Itu desa Kerasa ya. Desanya Desa Kerasa. Tapi yang banyak berpartisipasi yang dusun Kerasanya itu. Waktu kemarin karena pembuatannya itu kan hanya cuma 1,5 bulan ya Mas ya. Kerasanya saja kan tidak kebagian semua itu. Oh, gitu ada ya. yang belum kebagian ya. Ada beberapa RT yang belum kebagian. Sebuah proyek, sebuah hasil karya seperti itu kan mesti ada peresmian. Iya. Itu belum diresmikan. Belum. Ini jadi untuk peresmian kita juga nunggu waktu dari Pak Bub ya. Dari Pak Bub karena harapan dari kami juga nanti yang meresmikan Pak Bub Pak langsung. Bupati ya? Iya. Tapi Atau- kemarin sempat ada rumor ini. Ada rumor, ada tawaran. Pak ini mau peresmian kapan ini kan? Nanti mau dibarengke sama Hari jadi. Hari jadi pas Bedul Kedaton di Plubangan itu. Kan dekat dengan Kerasa itu ya. Itu atau gimana itu. Oh, berarti titik startnya dari patung itu po? Kurang Rencana? paham kalau Itu startnya. tinggoki dari Plubangan Mungkin terus. atau dari Plubangan setelah Bedul Kedaton turun ke Menyawa kan bisa jadi seperti itu. Oh iya berarti kemungkinan nanti peresmiannya pas hari jadi ya. Bisa jadi. Oke. Ini menjadi sebuah Mas Muslim sama Mas Hairul menjadi sebuah kebanggaan buat teman-teman yang tadinya nggak punya obsesi, nggak punya impian. Harapan adalah gitu kan. Iya. Tapi kan ketika itu sudah diwujudkan, timingnya pas, momentumnya pas, itu menjadi sebuah ledakan yang luar biasa bagi Kerasa Menyawak seperti itu. Masih cukup durasinya? Mas Amir mungkin durasinya? Oke, jadi masih ada durasi sedikit. Saya ingin nanya Mas Hairul. Siap. Rata-rata mereka teman-teman yang di relawan, apa profesinya? Itu ya kalau dari umuran saya nih ya, itu ya banyaknya itu buruh lah. Buruh ada yang di toko, ada yang di suatu perusahaan kayu. Artinya pekerja ya? Iya, pekerja dengan jam kerja yang sudah ditentukan sekitar 8 jam dan kemudian Mas naik sing malam juga berapa orang kira-kira? Kalau malam ini rata-rata masih ada 10-an. 10-an karena kan kita dua jalur ya itu ya. Jalur arah Banjar dan arah Wonosobo kan sendiri-sendiri itu. Jadi lebih dari 10 biasanya malam. Bahkan kadang malam tuh ngeri juga ya. Kalau arusnya kenceng juga kan. Kencang mobilnya besar-besar kan kalau malam itu. Terutama kan yang mobil-mobil sayur itu.
kan nggak bisa pelan tuh kalau mobil sayur. Ya, sementara pengunjung masih banyak gitu kan. Belum pernah ada ya kejadian itu kan. Alhamdulillah belum ada. Iya, Jangan kan sampai, jangan kasihan sampai. gitu Iya, tentunya ya. benar. Makanya itu kan Sampai. kesigapan dari teman-teman. Kemarin siang kita lihat nih teman-teman yang di arah barat, mereka juga sudah memberikan kode terus yang dari arah timur itu kan. Ini menjadi sebuah kerjasama yang bagus antar semua pihak. Kemacetan seperti apa sekarang? Untuk hari ini tadi ketika Berangkat? sekitar jam 4 jam saya berangkat itu belum ada titik kemacetan. Cuma Aman ya, masih aman. Kalau lancar lah. kemarin minggu itu kan masih macet banget ya. Kalau minggu macet sampai kita kan juga meminta bantuan dari beberapa organisasi ormas itu seperti sahabat-sahabat Banser kan kita terjunkan juga kemarin. Dan alhamdulillah untuk hari ini dari Linmas juga ada yang membantu. Iya. Kunjungan kemarin sudah banyak dari Pemda. Kemarin ada kunjungan Pak Bub kemarin. Oh Pak Bupati sudah selfie juga di sana ya. Iya. Kan tadi pagi dari Komisi C. Komisi C. Ini Satpol PP provinsi itu. Oh iya? Tadi ya. Memang masih kita lihat. Iya, lihat terutama mungkin lihat keadaan lalu lintas juga. Oh, lalu lintasnya ya. Iya. Oke ya teman-teman sekalian bahwa viralnya patung saya menyebutnya biawak apa penyawak ya ini karena sama pemuda menyawak. Oke lah kita sebutnya patung menyawak gitu kan, main kerasa banget itu kan. Dampaknya luar biasa, membawa anugerah ya. Tidak hanya di lokal Wonosobo, pengunjungnya dari luar pulau, bahkan kemarin ada dari mana Palembang ya. Iya, Ada yang dari Sulawesi. Instansi pun mereka ya tetap memanfaatkan momentum gitu. Dan kita berharap ke depan memang Tugu Menyawak ini tetap bertahan, bisa menjadi ikon tidak hanya bagi Kerasak, tapi juga menjadi Wonosobo. Karena selama ini ya dikenalnya malah Tugu Biawak Wonosobo gitu. Enggak masalah lah mau itu pakai menyawak ataupun biawak sama aja. endingnya kan tetap Wonosobo yang terkenal. Itu gitu kan. Terima kasih ya Mas. Ada nanya Mbak Dea? Cukup. Mas Muslim, terima kasih ya. Dan Mas Khairul nih kita ngobrolnya luar biasa. Saya jadi ya tahu persepsi dari teman-teman ternyata heroik banget lah. Dari mulai awal tadi harapan, terus ada kegiatan-kegiatan sehingga terwujud impian dan sekarang sudah memiliki sebuah ikon baru untuk Kerasak. Salam untuk teman-teman Karang Taruna ya. Semoga jangan capek untuk melakukan sebuah kebaikan karena memang anak-anak muda ini dituntut betul untuk memberikan sumbangsihnya bagi desa gitu. Kami juga mohon arahan dan bimbingan jenengan sebagai senior ya kan. Tentunya kami yang masih baby ini. Jadi masih kecil. Itu ada pengurusnya lain, Bro. Mas Adi tuh anak buahnya Dian Mas Gunawan. Ini bukan secara organisasi, Oke, mungkin bisa membantu memviralkan kan seperti itu. Sudah kemarin waktu Mas Ari kita Mas Ari kita undang. Sudah berapa dia? 20 ribu. Iya. Wah, luar 20.000. Saya juga kan mengelola ini mitra lintas topik ini kan ada lintastopik.com. Sudah kita bolak-balik di postingan. Terus radio. Jadi nanti ini kita siarkan besok. Sekarang apa? Senin ya? Senin. Sudah besok Selasa kita siarkan di 2 radio. Citra FM sama Purnama Sidi gitu kan. Ini kalau misalnya mereka pengen tahu lagi, sosmed kan TikTok dan lain-lain itu masih personal banget. Teman-teman Karang Taruna Pemuda Menyawak ada nggak nih sosmednya? Ada. Apa? Untuk yang pertama tuh dari TikTok ini ya. Kita apa? ada Akunnya apa? akun namanya Pemuda Menyawak, tapi pakai Pemuda. Oh, ejaan lama ya. Ejaan, Oke iya, ya, ejaan lama. bukan U ya. Iya. Terus itu TikTok. Sekarang kontennya masih banyak ini, masih seputar Iya, Tugu terus masih. ya. Iya, kadang tuh siang kalau lagi rame, kalau rame kan pas siang itu ya. Kita adakan live juga. Live. Iya, live. Oke. Terus sosmed yang lain? Ada IG mungkin? Facebook juga. Facebooknya apa? Iya. Pemuda Menyawak. Sama. Oke ya. Kalau mereka teman-teman yang pengen tahu progres lebih jauh, progres terkini itu bisa menyimak sosmed yang dimiliki oleh teman-teman Karang Taruna Pemuda Menyawak. Pertama di TikToknya Pemuda. Jangan pakai U tapi OE. Kemudian di Facebooknya sama, IG-nya ada juga ya? Iya, ada juga Oke. sama. Ya ini kan sekarang kita nggak bisa lepas dari sosmed.
Otomatis meledak dong. Iya. Iya. Followernya meledak sekarang. Alhamdulillah bertambah itu dari Untuk yang TikTok berapa? Kurang paham. Oh, lu admin sopo? adminnya khusus untuk yang media. Hah? Ada ya? Ada ya? ada sendiri ya. Mungkin yang dulu baru 2 follower. Saya nonton mau limo, saya iya, meledak. sekarang mungkin Iya. ada. Kemarin saya ingat Mas Muslim ya, teman jurnalis. Iya. Dia posting. Awalnya di TikToknya angel banget, baru sekitar 200-an ya. 200-an. Dia pengen banget dapat 600 karena untuk mungkin TikTok affiliate kan. Iya. Tiba-tiba dia memposting satu kegiatan apa di Samsat tentang pemutihan pajak kendaraan. Itu mulai naik. Kemudian ketika posting tempat jenengan Menyawa. itu hari kemarin 14 juta. Wah, luar biasa. 14 juta TikToknya Luar Mas Indra TVRI ya. Wah, top masih 14 juta. Teman-teman yang lain itu juga gitu. Hitungannya sudah di atas 100.000. Saya baru kemarin. Saya barusan kemarin. Itu per hari ini sudah 250.000. Wah, luar biasa. Saya nggak ketemu Mas jenengan ya kemarin ya. Enggak. Kemarin saya juga ada beberapa teman-teman dari media. Jadi hampir 1 hari itu saya nggak keluar dari ruangan. Iya kan bareng kemarin tim apa jenenge? Tim media. Kemarin kita bareng ke sana. Apa Mas berkahnya apa? Ya, emang diakui atau tidak bahwa kerasa menyapa ya sekarang dari itu berkahnya patung yang berdiri kemarin ya. Iya. Oke, Mas Hairul, Mas Muslim terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Kita banyak Siap. ngobrolnya luar biasa deh. Selamat, pokoknya kencengin terus saja. Siap. Jangan bikin malu Karang Taruna. Siap. Wah, ini selaku senior cari ngomong itu. Jangan ini. Ini aku jadi kayak aduh Kan kayak ternyata junior. saya datang ke sini, loh kok ini ada senior saya. Oke, salam teman-teman ya. Dan Siap. sukses untuk Karang Taruna Putra pemuda Menyawa Kerasak. Sudah berhasil membuat program meskipun bukan mereka tapi setidaknya gagasan ide itu dari mereka. Teman-teman sekalian jangan lupa saksikan di channel YouTube Lintas Topik besok hari Selasa barengan dengan Citra FM sama Purnama CD jam 3 sore. Serta kalau pengen tahu tentang Tugu Menyawa lebih jauh bisa baca di lintastopik.com. Jadi kita ada 4 media, silakan nanti untuk dipelajari bisa dibaca maupun didengarkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.